Halo semuanya, selamat datang lagi di tutorial yang baru hari ini, pembelajaran berseris namanya. Nah, hari ini saya akan memberikan pelajaran berseris tentang instalasi listrik dan panel, tapi ini adalah skala rumah tangga yang dalam teori ini bersifat universal ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengetahui bahasanya instalasi listrik dan panel di dalam lingkungan rumah Anda atau kalau biasanya sih ini kategorinya untuk rumah tangga ya. Nah, itu biasanya instalasinya kurang lebih seperti yang nanti kita akan jelaskan selama 7 pertemuan ini. Oke. Nah, untuk temanya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, nah ini ya. Jadi instalasi listrik dan panel tuh kayak gimana sih sebetulnya kalau kalian penasaran ya. Dan ada logo di situ awas tegangan tinggi. Nih di sini ya. Awas tegangan tinggi. Nah, itu ada logonya. Kalian juga bisa belajar maksud daripada seperti itu apa. Nah, dan teori ini itu atau pembelajaran ini atau workshop ya itu adalah masih dalam konteksnya itu universal dan sangat basic sekali. Walaupun untuk teori listrik rumah tangga itu ada yang lebih detail lagi ya, jangan khawatir intinya kalian subscribe ini tak bantu untuk kalian belajar dunia perelektronikanan namanya sih gitu ya. Kalau ada perikanan, ada perelektronikanan. Nah, kayak gitu. Tetap tenang, nanti saya akan ajarkan untuk Anda semuanya belajar tentang instalasi listrik dan panel, mengenal komponennya, alatnya apa saja, instalasinya gimana. Jadi, kalian setidaknya tidak bisa menginstal satu rumah ini ya, karena ini memang ilmunya masih basic ya, karena untuk instalasi listrik dan panel kelas rumah tangga itu ada teori yang lebih detail dan lebih dalam lagi beserta dengan praktikum-praktikumnya. Tetapi di sini seenggaknya kalian itu bisa tahu, oh ternyata modelnya kayak gini. Oh, kenapa lampu saya kok mati? Oh, kenapa kok lampu saya kedip-kedip-kedip-kedip sendiri? Bahkan biasanya ada lampu yang saat dimatikan di saklar tiba-tiba dia itu nggak kenapa-napa kedip sendiri. Tep, tep. Nah, itu setidaknya kalian tahu tentang hal-hal semacam itu gitu ya. Nah, dan saya akan berkenalan, saya adalah Mr. Lau di sini yang sebagai tutor kalian selama 7 pertemuan yang akan datang, dan ini adalah video pertama tentang instalasi listrik dan panel di mana kita nanti akan membahas tentang daya, voltage, arus, dan cara menentukan atau mengukur peralatan elektronika berdasarkan listrik di rumah Anda. Oke ya, jangan kemana-mana loh, tetap di sini aja, kita opening dulu. Oke, ya kita tadi sudah opening ya. Nah, jadi kita akan belajar listrik. Mana ini? Oke, saya ubah. Nah, seperti ini ya teman-teman, listrik dan panel. Kita akan membahas apa itu arus, voltase, daya, hambatan. Yang kalau kemarin kan kita di dasar elektronika yang video waktu lalu itu adalah mempelajari tentang komponen-komponen yang ada di PCB ya, yang ada di nempel di PCB. Nah, sekarang ini tentang listriknya, karena elektro itu kalau nggak ada listrik ya nggak jalan. Listrik nggak ada elektro ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi listrik aja gitu. Nah, setidaknya dengan belajar ini kalian tahu dan tidak akan kesetrum lagi karena punya ilmunya ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah apa itu listrik. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Apa itu listrik toh teman-teman? Ada yang tahu nggak listrik itu apa? Nah, listrik ini merupakan fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Loh, listrik kok merupakan fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran listrik. Gimana sih maksudnya? Nah, ini listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik,
Dan arus listrik, adanya listrik juga dapat bisa atau juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetis seperti gelombang radio. Jadi kalau kalian ditanya listrik itu apa ya, itu adalah serangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran atau muatan. Nah, makanya muatan itu disebut listrik biasanya. Nah, listrik itu macam-macam, ada yang petir, petir itu juga listrik. Terus ada listrik statis. Listrik statis itu ya listrik yang kalian nganu saat ini itu ya. Jadi listrik yang kalian pakai itu namanya listrik statis. Nah, listrik yang saat ini buat ngecas ya listrik biasa itu loh, listrik PLN itu. Nah, itu listrik ya. Induksi elektromagnetik itu seperti rangkaian induktor itu yang dikasih listrik kan dia jadi magnet. Makanya jadi elektromagnetik. Nah, kayak kerjanya relay itu loh. Nah, paham toh? Dan arus listrik atau kuatnya arus atau kekuatan listrik itu bergantung dari arusnya. Gitu ya. Bukan tinggi rendahnya voltase ya. Kekuatan listrik itu dipengaruhi oleh arusnya. Kalau tinggi rendahnya tegangan itu voltase itu masuknya. Oke, apa itu instalasi listrik? Kalau tadi listrik, ya sekarang instalasinya itu apa? Nah, di sini saya menyantumkan logo PLN karena memang listrik sekarang yang ada di Indonesia itu semuanya atas dasar PLN ya, pakainya PLN. Ada yang tahu kepanjangan dari PLN apa? Ya, kalian bisa komen di bawah ya, kepanjangan daripada PLN itu apa? Saya tak mundur. Nah, PLN. Oke, atau perusahaan listrik negara. Jadi ini punya negara untuk listrik ya. Nah, listrik kita sekarang pakainya PLN ya. Jadi PLN. Nah, itu. Nah, instalasi listrik adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan atau gedung atau rumahmu ya. Tanpa adanya instalasi listrik rumahmu itu ya nggak akan ada listriknya. Nah, fungsinya adalah menyalurkan listrik dari generator pusat yang ada di PLN sana itu masuk ke rumahmu melalui kabel-kabel lalu dikecilkan melalui rumahmu pakai peralatan-peralatan listrik yang ada saat ini. Nah, untuk penyaluran tenaga listrik itu harus sesuai dengan peraturan yang telah distandarisasi oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, atau BSN dengan menerbitkan PUIL. PUIL itu persyaratan umum instalasi listrik sebagai rujukan instalasi listrik. Nah ini, oke, ini agak ketutupan ya, nggak apa-apa ya. Ini saya bacakan saja. Instalasi listrik rumah tangga atau instalasi rumah pada umumnya adalah 220 voltase 50 Hz. Nah, ini. Oke, mana ya? Nggak kelihatan ya. Oh, atau saya buat kiri saja ya. Oke, nanti saya settingkan. Nah, terus hukum Ohm kan kemarin kalian sudah belajar hukum Ohm juga ya. Hukum Ohm itu juga ada kaitannya dengan instalasi listrik ya. Nah, instalasi listrik itu besarnya arus I, ini arus ya, I atau current yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V itu voltase yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R resistance. Nah, itu adalah hukum Ohm. Oke, kita akan belajar dengan teori dasar kelistrikan untuk mengukur arus yang betul itu kayak gimana ya. Nah, dalam teori arus listrik dikenal dua jenis, yaitu sumber arus listrik DC searah atau sumber arus listrik AC bolak-balik ya. Nah, sumber DC adalah listrik yang tidak berubah fasenya, contohnya baterai, solar cell, akumulator, dinamo, dan adaptor itu tidak bisa berubah. Walaupun dinamo itu ada yang motor AC ya, ada yang AC. Nah, sedangkan listrik AC itu ada listrik yang berubah-ubah fasenya. Fasenya itu kadang bisa jadi plus, kadang bisa jadi min, kadang bisa jadi plus, kadang bisa jadi min. Nah, kalau yang DC, kalau ya plus, min gitu. Nah, arus listrik yang berubah-ubah fasenya setiap saat. Contohnya, ini generator listrik PLN dan inverter. Itu contohnya ya.
Nah, untuk rumus menghitungnya itu ada sebagai berikut teman-teman. Jadi rumus untuk menghitungnya itu ada I sama dengan P per V. P itu adalah power atau daya. V itu adalah tegangan listrik atau voltase. Atau rumusnya bisa pakai I sama dengan V per R. V itu voltase dibagi tahanan atau resistan ohm ya, tahanan berapa hambatannya. Atau kita bisa pakai rumus I sama dengan akar P per R atau I sama dengan Q per T. Q itu kolom, T itu satuan dalam waktu ya. Sorry ya, satuan dalam waktu. Detik pakainya. Nah, ini adalah teori dasar kelistrikan ya, teman-teman. Rumusnya ada ini harus kalian hafal karena kalau orang-orang listrik ini sudah hafal kayak gini ya, hukum ohm itu ya ini. V kali I R I sama dengan V per R, nah, kayak gitu bisa. I sama dengan V per R. Nah, ini rumus hukum ohm itu kayak gini ya. Nah, misalkan kita ambil studi kasus seperti ini, teman-teman. Oke, untuk mengajarnya untuk webcam saya alihkan lah ya. Pindah kemana ya? Ke atas saja ya. Nah, pindah ke atas. Oke. Jadi untuk memerlukan ini ya, contoh soal 1 nih. Waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sebuah kawat penghantar adalah 5 menit. Berarti diketahui Q-nya itu adalah 5 menit. Dengan muatan listrik sebesar 1000 kolom. Berapakah kuat arus dalam sebuah kawat penghantar tersebut? Berarti yang dicari adalah arus I. Yang diketahui T ini waktu ya, T per Q. Q-nya ada di sini. Berarti kita bisa pakai rumus ini nih. I sama dengan Q per T nih. Nah, untuk oke. Oh, nggak ada jawabannya. Berarti kita harus ngukur sendiri ya. Nggak ada masalah. Oke, saya mau pakai warna merah. Oke. Q, berarti yang ditanya adalah I sama dengan kok jelek kali iris. Nah, saya tuh bingung mau cari pen yang besar kok nggak bisa ya. Atau mungkin kalian bisa lah. Atau gini aja wis. Arrow iris. Oke. I sama dengan jelek amat sih. I sama dengan Q per T. Kok jelek amat? Saya ganti ah. Saya tuh suka yang estetik. I sama dengan Q per T. Nah, ini ya. Oke, Q-nya berapa teman-teman? Q-nya kan satuannya adalah ini ya, kolom. Nah, per 1000 kolom ini berarti per 1000 per T. T itu adalah waktu dalam satuannya adalah detik. Kalau ini 5 menit, berarti kalau dijadikan detik berapa? Ayo. 1 menitnya 60 detik, berarti ini 60 kali 5 ya. Oke, dikali 0, 6 kali 5, 300. Nah, berarti 300 detik dibagi 300. Nah, berarti arusnya berapa? 1000 bagi 300 berarti 3, itu kan 900 ya, 3,1. 3,3 ya, ada komanya ya, karena ini kan 5 menit. Berapa arus yang mengalir ya? Oke, berapa? Hayo, 3,3 kayaknya ya. Oh, sorry ya, 3,3. Nah, berarti arus yang mengalir dalam kawat penghantar tersebut arusnya adalah 3,3 ampere. Nah, kelar ya. Contoh soal 1 untuk mengukur arus listrik. Nah, ini nanti kalian bisa mengukur sendiri kok. Misalkan nih ya, yang saya ketahui adalah
misalkan saya mau mencari ini nanti kita akan ada arus ya, mau mencari arus berarti yang diketahui misalkan power, daya, dan voltasenya. Nah, itu bisa nanti tahu arusnya berapa. Oke, sementara ini dulu adalah mengukur arus dengan soal ini ya. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Teori dasar kelistrikan ini dari tegangan ya, berarti nyari voltase. Volt. Ini biasanya sih sebutannya gini ya, voltase. Rumusnya ada 3, yakni rumusnya pengertian tegangan listrik adalah energi atau tenaga yang menyebabkan muatan negatif atau elektron mengaliri dalam suatu penghantar. Nilai satuan dari tegangan listrik adalah volt ini ya. Voltase. Nah, lanjut, misalkan nih saya mau rumusnya itu adalah V sama dengan I kali R atau I sama dengan F kali R, hampir sama dengan tegangan ya. Atau R sama dengan V per I. Nah, oke, kita ke soalnya dulu. Nah, soalnya apa nih? Contoh kedua nih, rumus menghitung tegangan listrik. Oke, ini rumusnya adalah menghitung tegangan listrik ya kawan-kawan ya. Nah, jika dalam satu rangkaian total hambatannya adalah 4,5 ohm, berarti angka ini adalah R-nya. Oke, R-nya dan arus listrik adalah yang mengalir adalah 10 ampere. Oke, arusnya yang di sini adalah 10 ampere. Arus I. Berapakah beda potensial atau tegangan listrik dalam rangkaian tersebut? Yang dicari adalah volt. Oke, voltasenya berapa? Nah, kita bisa pakai rumus yang ada hambatannya, hambatan dan ampere. Oke, berarti kita bisa pakai ini nih. Ini I sama dengan V per R ini ya. Ini kita bisa pakai ya. Kita ketahui adalah I-nya dan R-nya. V-nya ini. Oh, atau pakai ini. Sama ya. Pakai itu bisa, pakai ini ya bisa. Nanti matematika sih jadinya juga gini. Oke. Berarti rumusnya adalah tadi ketutupan enggak ya? Moga-moga aja enggak ya. Nah, berarti misalkan di sini saya mau F sama dengan I kali R. Oke. F sama dengan I-nya adalah 10 ampere dikali hambatannya adalah 4,5. Berarti sama dengan voltasenya berapa? Voltase sama dengan 10 kali 4,5 berapa teman-teman? Ya betul, 45 volt. Nah, berarti jawabannya ini. Cik, tik. Oke, jawabannya ditemukan adalah 45 volt ya. Jadi 10 hambatannya 10 ampere dikali R 4,5 ohm. 4,5 kali 10 adalah 45 volt. Jadi tegangannya ini adalah jawabannya ini. Berapa tegangannya? 45 volt. Cukup mudah ya. Ya gampang sih ngukur-ngukur kayak gini. Nah, misalkan tadi kayaknya ketutupan ya di slide pertama, mohon maaf tapi sudah tak jelaskan, setidaknya kalian bisa paham ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Untuk materinya itu biasanya nanti saya kasih di link deskripsi ya, kalian unduh sendiri saja. Nah, tegangan listrik sudah, kita sekarang beralih ke yang namanya teori daya listrik atau watt. Nah, daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Ini lajunya ya. Satuan daya listrik itu adalah watt yang menyatakan banyaknya tenaga listrik waktu mengalir per satuan waktu ya. Yang mengalir per satuan waktu. Untuk rumusnya ada P sama dengan daya sama dengan V kali I atau P sama dengan I kuadrat kali R atau P sama dengan V kuadrat kali R. Di mana P itu sebagai daya, F itu tegangan, arus itu I, hambatan itu R. Ini ya, ada deskripsinya ya. Oke. Nah, terus kalau sudah selesai, ini saya
soalnya. Nah, ini ada soal nih. Contoh nih, TV LCD memerlukan tegangan 220 volt, berarti ketahuan untuk voltase ya. Nih, voltasenya adalah kok ngelendot gini. Nah, oke. Berarti diketahui adalah voltasenya di sini nah adalah 220. Sedangkan arus listriknya sebesar berarti I-nya diketahui juga adalah 1,2 ampere. Berapakah daya listrik? Berarti yang ditanyakan adalah P-nya. P berarti ada tegangan, ada arus. Oh, bisa pakai rumus ini ya. Oke. Di sini saya mau nuliskan di atas ini ya. P sama dengan ini rumusnya. Nah, F kali I. Nah, berarti rumusnya di sini P-nya berapa? P-nya berarti F-nya berapa? 220 berarti 220 dikali 1,2 sama dengan ayo berapa? Yo, tulis di kolom komentar nih jawabannya berapa nih? Nah, jawabannya adalah 264 watt. Duh, cukup gak ini? Watt. Nah, berarti secara tidak langsung daya listrik yang dikonsumsi dengan ampere sebesar 1,2 dan tegangan 220, maka menghasilkan daya 264 watt. Nah, oke. Berarti gini ya. Nah, terus pertanyaannya, Pak, atau Mister, kalau saya di rumah nih ya, listrik saya adalah 450 watt ya. Berarti sesuaikan 450 watt, berarti kan itu daya maksimal bisa tertampung saat perangkat elektronika dihidupkan itu kan 450 watt. Berarti kalau Anda sudah punya TV dengan dayanya ini adalah 264 watt, berarti Anda harus menyalakannya TV sama apa, nggak boleh semuanya menyala ya. Walaupun zaman sekarang itu perangkat elektronika ada yang nyalanya berapa watt, nanti kalau sudah nyala dia dayanya turun, ada ya. Itu biasanya pakai teknologi kayak seperti inverter itu berarti dia daya ringan, biasanya cenderungnya gitu, jadi dayanya nggak begitu berat. Kalau TV zaman dulu itu kan gede-gede ya, makanya saat kalian tancepin ke stop kontak itu biasanya ada percikan api atau listriknya trep itu. Nah, itu karena tegangannya tinggi, bebannya itu tegangannya tinggi. Nah, misalkan kalian punya TV 264 2 ya, berarti ada berapa? 264 kali 2 berarti ada 528. Kalau listrikmu di rumah kapasitasnya cuma 450 watt, ya sudah, pasti apa jawabannya? Saat kalian hidupkan TV ini secara bersama-sama, akhirnya jeglek, tahu jeglek gak ya? Putus. Nah, MCB-nya itu jeglek atau mati ya, tidak kuat karena listriknya melebihi beban. Nah, jadinya tidak kuat. Nah, gitu ya. Itu contohnya nih. Nah, ini misalkan nih, kelihatan gak ya? Semoga kelihatan ya. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, nih kurang lebih kayak gini ya. Oke. Nah, berarti solusinya kalau listrik Anda yang misalkan 1200, misalkan ya 1200 1200 ada gak? 1300 deh, sorry. 900, oke, 900 watt atau 1300, biasanya ya pilihan PLN itu, atau 2200. Ini untuk skala rumah tangga itu max sampai 2200. Ini skala rumah tangga ya. Nah, misalkan kalau skala industri itu listriknya ya requestan, bergantung berapa kilowatt, berapa ribu watt itu ya. Nah, kalau yang listrik rumah tangga itu antara, kalau 450 sekarang ada yang masih ada yang sudah diganti ya, karena 450 itu listrik yang kurang efektif, di mana dayanya hanya 450 ya, memang irit tapi ya gak efektif. Kita masak nasi, nonton TV, nguripin kipas, mati.
Kita masak nasi, hidupin pompa air, mati. Kita ngidupin kipas 6 gitu, mati, listriknya nggak kuat ya, jeglek. Short itu kan intinya bukan konslet ya, tapi shortnya itu short jeglek gitu loh. MCB-nya jeglek, nanti kalian harus hidupin lagi itu loh listriknya. Nah, kayak gitu. Itu 450 watt. Kalau dulu memang ngirit, listrik itu sebulan bisa paling 30, 40, max 50 ribuan lah. Gitu. Tapi yang 900 ini bisa jadi itu 100-an. Kalau yang 1300 ini bisa jadi sebulan itu 200-an. Pemakaian normal ya 2200 ini bisa jadi sebulan itu bisa sampai 500-an. Pertanyaannya adalah, Pak, yang membuat listrik mahal atau bayarnya, misalkan satu rumah bayarnya kok mahal, tetangganya cuma sebulan 50.000, saya kok sebulan bisa sampai 400.000 ya Pak. Itu semua bergantung pemakaian perangkat elektronik ya. Jadi nggak semua listrik di rumah dengan perangkat elektronik yang sama itu listriknya sama, tidak. Jadi misalkan nih tetangga sebelah nggak pakai AC, bayarnya cuma 50. Saya pakai AC bayarnya 200, ya memang konsekuensinya pakai AC itu kan memang ada perangkat elektronika tambahan ya. Nah, itu biasanya listrik mahal atau tidak itu bergantung dari pemakaian Anda sehari-harinya itu seperti apa. Apakah Anda efektif, apakah Anda boros atau tidak, itu kan bergantung juga ya. Oke, gitu. Ini mau di screenshot silahkan ya, maksud oret-oretan kayak papan tulis ya. Nah, sekarang saya iris semuanya. Nah, itu adalah contoh ya dari perhitungan tegangan, perhitungan daya, itu semuanya seperti itu. Oke, contoh keempat nih, ada lagi rumus menghitung arus listrik tapi beda konsep ya. Kalau tadi kan konsepnya di Q per T. Kalau ini kita pakainya yang arus listrik yang biasa nih. Suatu rangkaian memiliki arus listrik sebesar 5 ampere. Oke, arus listriknya adalah 5 ampere. Nah, berarti arusnya ketahuan adalah 5 ampere. Terus voltase listriknya ada 75 volt. Nah, oke, berapa total hambatannya? Oh, yang dihitung adalah R-nya. Oh, ini berarti V sama dengan R sama dengan V per I. Oke, saya tuliskan rumusnya di sini ya. Oke, berarti R pakai rumus ini sama dengan F per I. Nah, R-nya itu ditanyakan, F-nya adalah 75 volt. Oke. 75 volt per 5 ampere ya. Berapa? Ayo silakan dihitung dulu, saya kasih waktu. Bisa jawab di kolom komentar nih. Nah, berapa jawabannya? Ya, betul 15. Berarti hambatannya 15, apa satuan hambatan di sini tahanannya adalah ohm. Berarti 15 ohm. Kiri ya, ohm itu agak melengkung. Nah, atau ohmnya boleh buat tulis OHM boleh, atau pakai simbol kayak gini itu boleh. Nah, itu berarti tahanannya adalah 15 ohm. Nah, misalkan nih aku mau ngukur arus Pak, sebetulnya HP saya itu kuatnya berapa watt sih Pak chargernya? Kan sekarang digadang-gadang adalah kemampuan charger ngecas 100 watt. Gile, 100 watt kok gede amat kan gitu. Kayak barang elektronik aja kalau udah ratusan watt ya. Padahal kadang barang elektronik pun ada yang nggak ada ratusan watt juga gitu. Tapi ini kok bisa ratusan watt ya. Nah, berarti sekali ngecas celep setengah jam ting penuh langsungan. Kayak punya saya itu nggak sampai setengah, cuman kalau punya saya itu cuman di angka 60 watt kayaknya HP saya. Jadi ngecas setengah jam itu paling 60%-an. 1 jam paling kurang dari 1 jam itu sudah penuh. Nah, itu pakainya teknologinya quick charge. Teknologi charging itu kan ada banyak, ada PD itu power deliver. PD ada QC itu quick charger, ada fast charging, ada VOOC charging, kayak gitu lah, macam-macam lah teknologinya chargernya menurut brand-brand HP yang sekarang ini ya. Misalkan nih, kalian lihat charger Anda, oh ternyata Pak di charger saya itu tegangannya adalah 5 volt Pak.
Ya, oke. Karena kan adaptor ya. Adaptor itu yang dilihat adalah tegangan outputnya, bukan tegangan listriknya ya. Tegangan listriknya itu kan untuk menyalakan, terus dikonvert jadi tegangan DC ada 5 volt, Pak. Terus di situ dinyatakan bahwa ampernya itu 3 volt, Pak. Sorry, kok ampere 3 volt? 3 ampere, Pak. Berarti daya HP saya untuk kuat charger berapa ya, Pak? Ya, langsung. Yang ditanyakan adalah daya P. P tadi rumusnya adalah V kali I. Voltasenya berapa? 5 volt. I-nya berapa? 3 ampere. 5 kali 3, 15. Jadi HP Anda itu bisa mampu menahan charger adalah 15 watt. Oh berarti tahu. Oh, kalau chargernya rusak, berarti saya harus cari charger yang 15 watt dengan komposisi 5 volt listriknya, dayanya, tegangannya. Terus untuk ampernya berarti saya harus cari yang 3 ampere. Nah, kadang ada juga charger itu yang seperti ini, teman-teman. 5 volt, ya kan? 2 ampere. Ya, kalau kalian lihat ya charger zaman sekarang 5 volt, 2 ampere max. Biasanya gini ya. Atau dibalik lah. 5 volt max 2 ampere. Terus ada juga yang 9 volt ini. Max 2,5 ampere. Ya kan? Max. Nah, kok tambah belenggot. Nah, ada juga misalkan gini ya. Berarti itu gimana, Pak? Maksudnya berarti gini, charger yang Anda pakai itu adalah charger yang bisa 5 volt 2 ampere atau dalam tanda ini adalah 10 watt. Atau bisa keluar 9 volt 2,5 ampere. Berarti berapa? 2 volt 2,5 9 volt 2,5 ampere berarti 9 kali 2,5 berarti bisa sampai 22 watt. Nah, berarti charger ini itu kemampuannya bisa mengeluarkan tegangan 5 volt 2 ampere max di 10 watt atau dia bisa nyarger itu adalah di sini 9 volt 2,5 ampere atau 22 watt. Nah, jadi charger ini biasanya multifungsi. Kalau HP-mu kuatnya 10 watt ya dia otomatis berubah jadi 5 volt 2 ampere. Kalau chargermu kuat 22 watt ya dia langsung berubah 9 volt 2,5 ampere dan seterusnya ya, dan masih banyak lagi charger-chargernya kayak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman jangan sembarangan untuk memberi charger handphone ya. Nah, terutama charger-charger yang digunakan perangkat-perangkat yang compact banget seperti handphone itu kan isinya IC semua. Biasanya kalau kalian mengisi sesuatu listrik di HP atau beli charger sembarangan tanpa melihat voltase, dayanya, dan ampernya, itu akan mempengaruhi kinerja IC yang ada di HP dan akan membuat HP itu menjadi rusak. Biasanya yang rusak itu cenderung di IC power ya karena salah ngecas. Satu, salah ngecas itu salah pengecasan ya. Jadi ngecas dibuat main game, ngecas dibuat apa. Terus yang kedua, salah chargernya atau salah device chargernya. Chargernya bukan punya orinya, lalu kamu beli sembarangan dan tidak melihat ampernya buat ngecas. Memang efeknya biasanya, Pak, kalau misalkan nih saya ada chargernya itu 5 HP saya itu 10 watt, tapi tak kasih charger yang 15 watt, ngecasnya bisa cepet kok. Ya emang bisa cepat, tapi itu bukan porsinya. Bisa cepat, bisa, tapi bukan porsinya. Kenapa? Karena itu akan membebani IC. Misalkan IC hanya mampu 10 watt, ya kan? Kamu kasih 15 watt. Baterainya ngisinya cepat, ya betul cepat, bisa cepat ngisinya. Cepat, tapi gak lama IC-mu panas dan rusak. Akhirnya servis. Pertanyaannya adalah mau ngisi cepat, IC tidak akan mampu, jelas-jelas IC ini hanya mampu 10 watt, tapi mbok paksa 15 watt, ya dia tahan. Tapi gak lama pasti rusak, pasti. Nah, makanya itu kalian harus bedakan porsi-porsinya. Nah, itu yang harus kalian ubah mindset berpikir Anda ya. Nah, gitu ya. Jadi setidaknya dengan pelajaran ini kalian tahu, oh ternyata seperti itu ya cara kerjanya ngitung daya, ampere, arus, watt, dan sebagainya macamnya.
Nah, soal 3 ini dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Ini mungkin soal 3 ini akan saya kasihkan untuk teman-teman nih. Misalkan nih satu rangkaian total hambatannya adalah 8 ohm, berarti diketahui R-nya 8. Dan tegangannya adalah 20 volt, berarti ini diketahui voltasenya 20. Berapa arusnya yang ditanyakan I? Berarti kalian harus pakai rumus mana? Ya, ini. Pakai rumus ini. Nah, kalian bisa hitung sendiri hasilnya, boleh tulis di kolom komentar ya, kan sudah tak contohkan. Oke, ada lagi nggak soalnya? Kayaknya nggak ada deh, atau udah bisa. Nah, ini sama lah. Ini ngukur dayanya lampu nih. Lampunya 3, tahanannya 3 ohm. Terus dayanya 24 volt. Voltasenya 24 volt. Terus berapa dayanya? Sama, kalian harus pakai rumus mana? Yang ini. Ini. Pakainya diketahui. Nah, V pangkat 2 berarti V-nya berapa? 24 volt kuadrat. Berarti 24 kali 24 berapa? Bagi R. R-nya 3 ohm. Berapa hasilnya? Kamu tahu. Nanti kalian bisa di kolom bawah komentar ya. Kalian coba untuk menyelesaikan nih soal nih. Eraser all. Nah, oke, sudah selesai pembelajaran kita kali ini ya teman-teman. Jadi itulah serangkaian tentang listrik dasar. Jadi kalian bisa belajar tentang daya, arus, ngukur, menghitung ya, lebih tepatnya menghitung daya dan sebagainya macamnya. Nah, jadi itulah pertemuan pertama kita ya di instalasi listrik. Besok kita video selanjutnya itu akan mengenal peralatan listrik. Apa saja yang harus kalian tahu tentang peralatan listrik. Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan channel ini. Jangan lupa like and subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video istimewa seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi. Saya Mr. Lau. Bye. See you.